Halo semuanya, perkenalkan, saya Catherine Octavia Sinaga dengan NIM 12022283332 dari kelas SI 4607 Fakultas Rekayasa Industri, Program Studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan topik mengenai e-Leresken sebagai pembantu dalam pelacakan infrastruktur desa, di mana desa yang ditujukan adalah Desa Malakasari, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2014 sampai 2021, sudah hampir 85 hektar perbaikan yang telah dilakukan dari total luas wilayah 175.665 hektar pada infrastruktur anggaran dari pemerintah. Pada tahun 2019, Desa Malakasari ini telah berhasil meningkatkan statusnya menjadi Desa Maju dari IDM. Desa Malakasari membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 36 tahun untuk mendapatkan status tersebut. Padahal desa ini hanya berjarak kurang lebih 13 km dari pusat perkotaan Bandung. Untuk kondisi terkini wilayah Desa Malakasari adalah saya dan tim saya memiliki sebuah inovasi untuk membuat suatu sistem yang dapat membantu dalam melaporkan keluhan atau usulan apabila terdapat infrastruktur atau fasilitas desa yang perlu diperbaiki atau dibangun. Sistem tersebut ialah e-Leresken yang akan membantu menjembatani aspirasi dari warga desa dengan melakukan yang pertama, memberikan bukti infrastruktur atau fasilitas desa yang rusak atau butuh diperbaiki. Yang kedua, mengusulkan pembangunan infrastruktur atau fasilitas desa. Dan yang ketiga, memonitor infrastruktur yang sedang dibangun atau diperbaiki. Yang keempat, mengkoordinasikan infrastruktur yang ada atau yang sedang dibangun. Dan yang terakhir, menghubungkan dukungan dan bantuan dalam perbaikan fasilitas desa. Di mana untuk batasan desanya adalah dalam masalah yang tim kami identifikasikan adalah 1. Pembangunan atau perbaikan infrastruktur atau fasilitas yang cenderung lambat. Yang kedua, pemanfaatan anggaran desa yang kurang maksimal. Yang ketiga, kurangnya partisipasi dari warga desa dalam keputusan alokasi infrastruktur atau fasilitas. Yang keempat, kurangnya dana bantuan infrastruktur. Social Project InnoVillage yang tim kami ajukan ini bertujuan mengatasi masalah pembangunan infrastruktur di Desa Malakasari dengan merancang suatu sistem yang melibatkan partisipasi dari semua warga desa yang ada di Desa Malakasari dan memungkinkan adanya kolaborasi dengan pihak eksternal dalam mendukung proses perbaikan atau pembangunan infrastruktur dan fasilitas pada Desa Malakasari ini. Ada 3 SDGs atau Sustainable Development Goals desa yang menjadi landasan kami, yaitu yang pertama, SDGs nomor 9 yang merupakan infrastruktur dan inovasi desa yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, SDGs nomor 11 yang merupakan kawasan pemukiman desa aman dan nyaman. Yang ketiga, SDGs nomor 17 yang merupakan kemitraan untuk pembangunan desa. Setelah tim kami melakukan observasi, kami memberikan solusi untuk membuat suatu aplikasi yang bernama e-Leresken yang akan membantu dalam memperbaiki infrastruktur dan fasilitas di Desa Malakasari ini. Fungsi utama dari aplikasi e-Leresken ini adalah yang pertama, untuk menampung usulan dan keluhan warga desa. Yang kedua, untuk menyampaikan usulan dan keluhan kepada perangkat desa. Yang ketiga, untuk memantau pembangunan infrastruktur. Yang keempat, untuk membantu dalam menentukan prioritas pembangunan. Dan yang terakhir, untuk menghubungkan desa dengan pihak eksternal. Untuk proses pelaksanaannya adalah proses pelaksanaan kegiatan sosial project yang akan dilakukan di Desa Malakasari dimulai dengan menerima bukti infrastruktur atau fasilitas desa yang rusak atau butuh diperbaiki melalui sistem e-Leresken untuk mengetahui kondisi infrastruktur atau fasilitas yang rusak dan butuh diperbaiki. Apabila terdapat infrastruktur atau fasilitas desa yang dibutuhkan untuk dilakukan pembangunan, maka disampaikan melalui sistem e-Leresken juga. Kemudian, tim akan melakukan observasi secara langsung untuk melihat apakah bukti kondisi infrastruktur atau fasilitas yang diterima sesuai dengan keadaan di lapangan yang menjadi sebuah pengecekan langsung. Kondisi infrastruktur atau fasilitas setelah dilakukan observasi akan diterima bila memang harus dilakukan perbaikan atau pembangunan. Kemudian akan melakukan identifikasi potensi permasalahan infrastruktur atau fasilitas, sehingga dapat melakukan antisipasi untuk mengatasi permasalahan infrastruktur atau fasilitas di kemudian hari setelah dilakukan perbaikan atau pembangunan. Pada tahap proses akan membuat usulan pembangunan atau perbaikan infrastruktur atau fasilitas desa sesuai dengan bukti dan keadaan infrastruktur yang telah diterima dan diobservasi secara langsung, agar dapat dilakukan perbaikan atau pembangunan dan dapat menggunakan anggaran dana yang tepat pada tujuannya. Selanjutnya,
Tim akan menginformasikan usulan infrastruktur atau fasilitas yang perlu diperbaiki atau dibangun yang telah dirancang dan dibuat. Dalam menginformasikan usulan akan disampaikan langsung kepada pihak perangkat desa melalui sistem e-Resken ini yang dapat diakses langsung oleh pihak perangkat desa sehingga dapat diproses pembangunan ataupun perbaikan pada infrastruktur atau fasilitas yang butuh perbaikan atau pembangunan. Selanjutnya, menghubungkan desa melalui perangkat desa dengan pihak eksternal yang memberi bantuan dalam pembangunan atau perbaikan fasilitas ataupun infrastruktur desa, baik berupa bantuan materi maupun tenaga. Setelah itu, akan melakukan monitor infrastruktur yang sedang dibangun atau diperbaiki agar proses pembangunan dapat berjalan dengan semestinya sehingga tidak akan terdapat kendala atau masalah dan tidak akan terdapat pengeluaran biaya anggaran yang tidak sesuai. Selanjutnya, melakukan koordinasi infrastruktur atau fasilitas yang ada atau yang sedang dibangun atau diperbaiki dengan perangkat desa sampai perbaikan atau pembangunan infrastruktur atau fasilitas selesai dilakukan. Output dari social project ini adalah infrastruktur atau fasilitas yang sudah dilakukan pembangunan maupun perbaikan sesuai dengan laporan yang diterima dari sistem e-Resken. Selanjutnya, pemanfaatan anggaran desa pada Desa Malakasari yang tadinya masih dilakukan belum maksimal akan dapat dilakukan dengan maksimal dan tepat sesuai dengan tujuan dan alokasinya. Dan yang terakhir, akan terciptanya pembangunan infrastruktur yang lebih cepat dan maju di Desa Malakasari, di mana output ini akan menjadi hasil akhir yang akan diterima dengan adanya social project ini pada Desa Malakasari. Untuk timeline pelaksanaan social project ini sendiri akan kami lakukan pada dimulai dari membuat sistem e-Resken yang berupa aplikasi sebagai pembantu pelaksanaan infrastruktur atau fasilitas di Desa Malakasari dan untuk membantu dalam mengelola pembangunan infrastruktur atau fasilitas. Untuk membuat sistem akan dilakukan proses perancangan dan pembuatan aplikasi e-Resken. Perancangan aplikasi sistem e-Resken akan dilakukan dalam jangka waktu 1-5 hari, di mana tim sudah menyiapkan rancangan awalnya dan akan menyempurnakan rancangan aplikasi yang akan dilaksanakan pada hari ke-1 sampai hari ke-5. Selanjutnya, tim akan membuat aplikasi e-Resken yang akan dilakukan dalam jangka waktu 15-20 hari. Tim akan membangun aplikasi setelah rancangan aplikasi selesai dibuat, yang akan dilaksanakan pada hari ke-6 sampai hari ke-25. Setelah aplikasi selesai dibuat, maka aplikasi siap untuk diluncurkan dan digunakan di Desa Malakasari. Aplikasi ini akan terhubung secara langsung kepada perangkat desa yang akan digunakan oleh warga desa untuk menyampaikan apabila terdapat infrastruktur atau aplikasi yang memerlukan perbaikan atau pembangunan. Selanjutnya, untuk pelaksanaan menerima bukti infrastruktur atau fasilitas desa yang rusak atau butuh diperbaiki melalui sistem e-Resken untuk mengetahui kondisi infrastruktur atau fasilitas yang rusak dan butuh diperbaiki yang disampaikan oleh warga dilakukan setelah aplikasi sudah siap digunakan. Warga desa akan menginformasikan dan mengirimkan bukti atau usulan pada infrastruktur atau fasilitas yang perlu dilakukan perbaikan atau pembangunan yang dilaksanakan pada hari ke-26 dan hari ke-28 sampai hari ke-28. Setelah menerima bukti pada aplikasi, tim akan melakukan observasi secara langsung untuk melihat apakah bukti kondisi infrastruktur atau fasilitas yang diterima sesuai dengan keadaan di lapangan dilaksanakan pada hari ke-29. Setelah tim melakukan observasi, tim akan melakukan identifikasi potensi permasalahan infrastruktur atau fasilitas setelah observasi dilakukan ke lokasi. Maka proses identifikasi akan langsung dilaksanakan pada hari ke-30. Setelah selesai melakukan identifikasi, tim akan membuat usulan pembangunan atau perbaikan infrastruktur atau fasilitas desa yang akan dilaksanakan pada hari ke-31 dan 32 agar infrastruktur atau fasilitas dapat langsung diproses dan diperbaiki atau dibangun. Setelah selesai membuat usulan, maka tim akan langsung menginformasikan usulan infrastruktur atau fasilitas yang perlu diperbaiki atau dibangun yang akan dilaksanakan pada hari ke-33. Kemudian, untuk pelaksanaan menghubungkan desa dengan pihak eksternal yang memberi bantuan dalam pembangunan atau perbaikan fasilitas desa akan dilaksanakan pada hari ke-33 dan hari ke-34. Setelah usulan infrastruktur atau fasilitas yang perlu diperbaiki atau dibangun diterima oleh perangkat desa dan pengelola infrastruktur atau fasilitas desa. Setelah terhubung dengan pihak eksternal dan pihak eksternal menyetujuinya, maka selanjutnya adalah dilakukan proses pelaksanaan pembangunan ataupun perbaikan yang akan dilaksanakan pada hari ke-34 dan sampai dengan hari ke-40 yang mungkin akan memakan waktu kurang lebih sekitar 1 minggu. Untuk melaksanakan monitor infrastruktur atau fasilitas yang sedang dibangun atau diperbaiki dilaksanakan juga pada saat pembangunan atau perbaikan infrastruktur yang akan dilaksanakan pada hari ke-35 sampai hari ke-38. Setelah pembangunan atau perbaikan yang sudah hampir tahap penyelesaian, maka akan dilakukan koordinasi infrastruktur atau fasilitas dengan perangkat desa yang akan dilaksanakan pada minggu ke-38
pada hari ke-38 sampai dengan hari ke-39. Pada tahap pelaksanaan akhir adalah infrastruktur atau fasilitas yang sudah selesai dibangun atau diperbaiki atau sudah mencapai tahap akhir pembangunan dan perbaikan yang akan dilaksanakan pada hari ke-40. Pihak-pihak yang terlibat dalam social project ini adalah 1. Tim Social Project InnoVillage yang terdiri dari 3 orang mahasiswa dan 1 orang dosen pembimbing. Yang kedua, seluruh warga desa Malakasari. Yang ketiga, perangkat desa dan jajarannya. Yang keempat, pengelola infrastruktur dan fasilitas desa Malakasari. Dan yang terakhir adalah pihak eksternal lainnya. Aplikasi Ileresken ini akan memberikan manfaat dalam hal partisipasi warga desa, efisiensi penanganan usulan dan perbaikan terhadap masalah infrastruktur, serta pelibatan pihak eksternal dalam pembangunan desa Malakasari. Tim Social Project InnoVillage akan melakukan pendampingan yang dimulai dari, yang pertama, melakukan observasi secara langsung, yang kedua, merancang dan membuat sistem, yang ketiga, meluncurkan aplikasi Ileresken, yang keempat, memberdayakan atau sosialisasi mengenai penggunaan aplikasi Ileresken yang dilakukan selama 3 hari, dan yang terakhir, melakukan pendampingan terkait masalah pada aplikasi yang merupakan salah satu dari aspek keberlanjutan social project ini. Untuk roadmap mengenai social project ini adalah melakukan observasi keadaan desa, melakukan identifikasi permasalahan dan potensi desa, merancang dan membuat sistem yang menjadi solusi yang diusulkan oleh tim kami, meluncurkan sistem atau aplikasi Ileresken, pemberdayaan penggunaan aplikasi, pendampingan masalah aplikasi Ileresken, dan pembangunan infrastruktur atau fasilitas desa lebih terorganisir. Untuk aspek keberlanjutan terhadap social project ini adalah, yang pertama, sistem Ileresken ini dirancang secara berkelanjutan dan akan diajukan ke perangkat desa serta desa-desa lain di Kecamatan Bale Endah. Yang kedua, melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi, pendampingan, dan pengembangan aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, pengembangan sistem yang dapat diajukan untuk pengembangan infrastruktur di tingkat kabupaten dan provinsi. Yang keempat, diharapkan menghasilkan kemajuan teknologi dan membuka peluang bagi desa-desa lain. Dan yang terakhir, berusaha dalam mendapatkan dukungan agar sistem Ileresken ini dapat terus digunakan dan ditingkatkan. Untuk rencana anggaran biaya yang diperlukan dalam merealisasikan kegiatan social project ini adalah sekitar 19.775.000, di mana berikut merupakan untuk rincian total anggaran biaya yang dibutuhkan. Untuk rancangan sementara user interface halaman utama aplikasi Ileresken adalah sebagai berikut. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai perencanaan kegiatan social project InnoVillage yang akan tim kami lakukan. Semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih.